kemarin Selasa telah terjadi pembayaran uang ganti rugi tol di Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di mana di desa ini terdapat 29 bidang tanah yang terdampak tol milik warga yang dibayarkan uang ganti ruginya. Nah, dari 29 bidang tanah yang terdapat tol tersebut, satu bidang merupakan milik dari Sekretaris Desa Granting, yakni Jumakir. Dia mendapatkan ganti rugi senilai 2,4 miliar. Uang tersebut direncanakan oleh Jumakir akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren yang ia kelola di rumah pribadinya. Selama ini dia memiliki rumah tahfiz di pondok pesantren tersebut dan bangunannya belum terlalu banyak, yakni baru memiliki 4 gazebo dan 1 musola. Sementara santri yang mondok di pondok pesantren miliknya tersebut sekitar 150 santri. Nah, uang 2,4 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan asrama dari pondok pesantren tersebut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Al-Murfi Sofyan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah anggota Khilafatul Muslimin Kota Cirebon mengikuti deklarasi membubarkan diri. Difasilitasi oleh pihak Polres Cirebon Kota, mereka juga berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Cirebon, ada rekan Ahmad Imam Baihaqi. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih, Dea. Selamat siang, Tribuners. Pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2022 kemarin, sejumlah anggota Khilafatul Muslimin Kota Cirebon mendeklarasikan untuk membubarkan diri dan berikrar setia kepada NKRI di Mapolres Cirebon Kota. Dalam deklarasi tersebut dihadiri hanya perwakilan dari Khilafatul Muslimin Kota Cirebon dan dihadiri oleh Forkopimda Kota Cirebon. Dalam kegiatan tersebut juga selain membacakan deklarasi, anggota Khilafatul Muslimin Kota Cirebon juga menandatangani ikrar setia kepada NKRI dan turut disaksikan oleh Forkopimda Kota Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengatakan setelah viralnya aktivitas Khilafatul Muslimin di sejumlah daerah, pihaknya langsung melakukan deteksi untuk melacak keberadaan aktivitas Khilafatul Muslimin di wilayah hukum Polres Cirebon Kota, dan jajarannya menemukan adanya perwakilan Khilafatul Muslimin di Kota Cirebon, dan kemudian setelah melakukan pendekatan, akhirnya mereka bersedia untuk membubarkan diri dan berikrar setia kepada NKRI. Dari laporan yang diterima, Fahri mengatakan bahwa Khilafatul Muslimin di Kota Cirebon lingkupnya belum besar meski sudah berdiri dari beberapa tahun lalu. Dan anggotanya juga diperkirakan baru mencapai 15 orang yang merupakan masih satu keluarga besar yang terdiri dari 3 kepala keluarga. Dan untuk tindakan selanjutnya adalah Polres Cirebon Kota bersama pemerintah Kota Cirebon, Kemenag Kota Cirebon, MUI, dan FKUB akan melakukan pembinaan kepada mantan anggota Khilafatul Muslimin Kota Cirebon agar mereka tetap setia kepada NKRI, dan kegiatan semacam itu nantinya akan dilakukan rutin dan berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda Kota Cirebon yang melibatkan Kemenag, MUI, dan FKUB, dan nantinya mereka akan dibina untuk agar tetap setia kepada NKRI. Demikian, dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar terkait ini selengkapnya.
Seperti diketahui oleh rekan-rekan sekalian, pada saat adanya video viral terkait masalah Hilfatul Muslimin, kami Forkopimda Kota Cirebon melakukan pendataan dan ternyata memang ditemukan ada kemaksulan yang ada di wilayah Kesambi, Hilfatul Muslimin sebanyak kurang lebih sekitar 15 orang. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan klarifikasi, termasuk kita lakukan pembinaan dan pengawasan, dan hari ini mereka sepakat mengikrarkan diri untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan hari ini kami sudah tegaskan bersama Forkopimda bahwa kegiatan ini bukan hanya seremoni, tapi setelah ini kami Forkopimda Kota Cirebon dibantu oleh FKUB dan juga Kepala Kantor Agama akan melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga nanti ada program-program pembinaan dan pengawasan yang akan kita laksanakan bersama dengan Forkopimda Kota Cirebon. Tentunya di situ ada Pemkot, ada TNI, ada Polri, dan juga didukung dan dibantu oleh ormas Islam lainnya, termasuk juga FKUB dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Kapal KM Papua Indah berisi 25 anak buah kapal terbakar di perairan Probolinggo, Jawa Timur. Kapal itu sebelumnya diketahui berangkat dari Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo dengan tujuan perairan Merauke untuk menangkap ikan. Terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana kondisi dari seluruh ABK, kami sudah terhubung dengan rekan Luhur Pambudi, reporter Tribun Jatim. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Dea. Jadi kapal penangkap ikan yang berisi 25 anak buah kapal yang bernama kapalnya adalah KM Lautan Papua Indah itu dikabarkan terbakar di wilayah perairan Terminal Khusus Paiton Pelabuhan Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sekitar pukul 14.00 pada Selasa 12 Juli 2022. Jadi insiden itu terjadi saat waktu siang hari sekitar pukul 2 siang. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak TNI Angkatan Laut dan Ditpolairut Polda Jatim yang ada di lokasi untuk melakukan serangkaian mekanisme pencarian, evakuasi, dan pemadaman insiden kebakaran pada kapal itu. Informasinya adalah kapal penumpang berisi 25 ABK tersebut adalah kapal penumpang yang juga sekaligus melakukan penampungan ikan yang milik PT Wogikel Papua Jaya yang mengangkut 25 ABK itu adalah 19 orang ABK utama dan 6 orang ABK titipan. Dan kapal tersebut adalah berangkat dari Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo pada hari itu sekitar jam 12, kemudian sekitar 2 jam kemudian setibanya di lokasi kejadian ternyata muncul percikan api di bagian ruang mesin, terutama di area knalpot, yang kemudian percikan api itu menyulut beberapa bagian benda yang mudah terbakar, yakni di bagian area mesin yang diduga kuat. Di situ juga terdapat beberapa drum-drum jerigen yang berisi bahan bakar yang kemudian menyulut api itu menjadi begitu cepat membesar dan membakar tak cuma ruangan area mesin, api juga menjilat atau menyambar beberapa ruangan lainnya termasuk dengan ruangan nakoda, sehingga dapat kita saksikan pada video yang sempat diabadikan oleh ABK yang beberapa detik sebelum menyelamatkan diri. Api begitu cepat berkobar, menyambar, dan melumat hampir seluruh bagian kapal. Dan rencananya kapal itu akan melakukan penangkapan ikan di kawasan perairan Laut Arafura, Papua. Namun sebelum tiba di area tersebut ternyata terjadi insiden kebakaran. Dan berdasarkan keterangan resmi dari pihak terkait, terutama dari pihak Komandan Pos TNI AL Paiton, Leda Herdin, bahwasanya diidentifikasi kobaran api bermula dari area ruang knalpot kapal yang ada di dekat ruang mesin dan kemudian menyambar beberapa benda yang mudah terbakar di area tersebut dan akhirnya menyambar ke berbagai macam area sehingga membuat aktivitas perjalanan kapal tersebut lumpuh. Dan untuk proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas gabungan dari pihak TNI Angkatan Laut, dari pihak Kesah Bandaran, dan pihak Ditpolairut Polda Jatim ada di lokasi mengerahkan sekitar 4 tugboat yang untuk pertama melakukan mekanisme pemadaman terhadap api yang masih berkobar, kemudian mekanisme lanjutan yakni pembasahan agar benar-benar memastikan bahwasanya tidak ada titik api yang masih
berada di tumpukan-tumpukan bara yang ada di dalam kapal tersebut. Dan informasi kami pun dari pihak bidang Humas Polda Jatim, yakni Kombes Pol Dirmanto, bahwasanya semua ABK, 19 ABK utama dan 6 ABK titipan dalam kapal tersebut dikabarkan selamat, berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Ditpol Air Polda Jatim, dan sudah mendapat serangkaian screening medis untuk memastikan kondisi mereka, dan dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan dan akan dipulangkan. Demikian dari reportase kami. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Jumlah angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan data-data yang cukup fantastis. Dinas Pendidikan pun prihatin lantaran 65.000 lebih anak putus sekolah, di mana angka terbanyak di jenjang SMP. Untuk data lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Arya Bima Mahendra, reporter Bangka Pos yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, baik, terima kasih dan selamat siang rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah telah mengeluarkan data terkait angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan secara kolektif sejak beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa setidaknya ada sekitar 65.302 orang masyarakat Kabupaten Bangka yang putus sekolah ataupun berhenti sekolah di tengah jalan. Diketahui bahwa dari jumlah tersebut sebagian besar diantaranya memang putus sekolah pada jenjang ataupun pada tingkat SMP, ya, ini sekitar 45.468 orang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Iskandar, menyampaikan dari 45.000 orang tersebut, 1.603 orang diantaranya adalah penduduk usia produktif atau dari rentan usia 15 sampai 20 tahun. Ia menyampaikan akibat banyaknya angka putus sekolah di Kabupaten Bangka tersebut, hal itu menyebabkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah tahun atau terhenti pada jenjang SMP kelas 2. Selain itu, pihaknya juga mencatat bahwa ada sebanyak 1.507 orang penduduk di Bangka Tengah yang masih dikategorikan buta huruf, di mana 146 orang diantaranya adalah anak muda dan remaja berumur di kisaran 15 sampai 24 tahun. Menurut Iskandar, dirinya juga cukup merasa khawatir ya dan prihatin dengan kondisi ini, mengingat pada dasarnya Kabupaten Bangka Tengah memiliki potensi alam yang sangat luar biasa untuk kesejahteraan perekonomian masyarakatnya. Dirinya pun membeberkan beberapa alasan mengapa angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah ini menunjukkan angka-angka yang cukup fantastis, di mana setidaknya ada 4 alasan yang menjadikan anak putus sekolah, yaitu karena alasan finansial ataupun ekonomi perekonomian ataupun kondisi perekonomian, terus karena alasan broken home atau rumah tangga yang berantakan, terus alasan karena keinginan pribadi, dan alasan karena bekerja. Menurut Iskandar, dari keempat alasan tersebut memang berdasarkan hasil survei dan kondisi di lapangannya dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, diketahui bahwa memang sebagian besar anak yang putus sekolah di Kabupaten Bangka tersebut dikarenakan keinginan pribadi ataupun keinginan sendiri. Sedangkan untuk masalah perekonomian seperti kondisi finansial ini malah cenderung sedikit, ya. Untuk itu, untuk mencegah ataupun meminimalisir angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah program-program untuk meningkatkan kembali minat belajar masyarakat. Salah satunya adalah dengan meluncurkan sanggar kegiatan belajar atau SKB yang mencakup berbagai jenis pembelajaran non formal, baik itu kesetaraan pendidikan seperti ijazah paket A, paket B, dan paket C, ataupun pendidikan aksara, pendidikan layanan keterampilan, dan jenis-jenis pendidikan lainnya. Sementara itu, menurut sosiolog Ibu Luna Febriani mengatakan bahwa kondisi angka putus sekolah yang cukup tinggi di Kabupaten Bangka ini sangat berpotensi sekali terhadap terjadinya penyakit sosial masyarakat, terutamanya hal-hal yang berbau kriminal. Untuk itu, dirinya meminta agar peran serta segala lini sektor, terkhususnya pihak keluarga sebagai lini sektor terdekat masyarakat ataupun anak-anak, untuk berperan serta memperhatikan ataupun memberikan atensi khusus kepada anak-anak yang sekiranya sudah kehilangan motivasi belajar, sehingga
tidak memilih untuk putus sekolah di tengah jalan. Mungkin demikian bisa saya laporkan, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima melaporkan dari Bangka Tengah. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Jalan di sepanjang sisi timur Kota Malang rencananya akan diubah menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Namun perubahan kelas yang merujuk ke Jalan Ki Ageng Gribik hingga Jalan Maijen Sungkono itu belum juga terrealisasi hingga saat ini. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Surya Malang. Ada rekan Rifki Edgar, silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, baik Tribuners, bisa kami sampaikan bahwasanya wacana perubahan status jalan yang berada di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribik atau di Jalan Maijen Sungkono Kota Malang hingga kini masih belum juga terrealisasi. Wacana tersebut sebelumnya sudah sempat diwacanakan oleh pemerintah Kota Malang sejak tahun 2016 silam. Namun hingga 3 tahun berjalannya waktu ini belum juga terrealisasi sampai adanya tol Malang yang membuat status jalan di sisi timur Kota Malang itu masih menjadi wewenangnya dari pemerintah Kota Malang. Dan akibatnya karena masih statusnya masih jalan kota, banyak sekali jalan yang rusak di sana karena memang banyak sekali juga kendaraan besar atau truk-truk besar yang melewati jalan tersebut menuju ke arah Malang Selatan yang keluar dari pintu tol Malang. Dan dari hasil wawancara saya dengan Kepala Dinas PUPR Kota Malang menyampaikan bahwa sebenarnya wacana untuk perubahan status jalan ini sudah diajukan ke Kementerian PUPR dan juga ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, di mana saat diajukan ke Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota Malang belum mendapatkan jawaban atau respon terkait perubahan status jalan tersebut. Sementara saat diajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas PUPR Kota Malang mendapatkan respon baik, bahkan teman-teman dari Provinsi Jawa Timur itu sempat melakukan survei di sepanjang Jalan Maijen Sungkono yang nantinya akan dialihkan menjadi jalan provinsi. Namun ternyata dari hasil survei tersebut diketahui bahwasanya ada sejumlah kendala di lapangan yang menyebabkan dinas provinsi belum mengambil alih status jalan tersebut. Hal ini disebabkan adanya pasar tumpah atau pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar induk Gadang. Hal ini yang dirasa oleh pihak provinsi meminta kepada pemerintahan agar para pedagang ini bisa berjualan masuk ke dalam pasar agar tidak mengganggu ketika nanti ada pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Dan hal inilah yang menjadi penyebab hingga sampai saat ini status jalan di Jalan Maijen Sungkono masih statusnya masih menjadi jalan kota. Dan pemerintah Kota Malang pun juga beberapa waktu lalu berupaya untuk melakukan tukar guling jalan, yakni Jalan Soekarno-Hatta yang itu merupakan statusnya jalan provinsi itu nantinya akan ditukar gulingkan. Namun memang karena kendala dari adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pasar induk Gadang tersebut menjadikan perubahan status jalan ini tidak bisa berjalan lancar. Mungkin itu yang bisa kami informasikan dari Kota Malang ya. Baik, terima kasih Rifki Edgar untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Kasus dugaan pencemaran nama baik artis Nikita Mirzani dengan pelapor Dito Mahendra memasuki babak baru. Berkas Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini sudah masuk di meja Kejaksaan Negeri Serang. Untuk informasi lebih detailnya terkait perkara ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa kasus artis Nikita Mirzani kini sudah memasuki babak baru di mana Kejaksaan Negeri Serang sudah menerima berkas tahap 1 dari Satreskrim Polres Serang Kota, di mana untuk kasus hukum yang menimpa artis
Nikita Mirjani ini dijelaskan oleh Kasih Intel Kejari Serang Rizky Jusar mengatakan bahwa pihaknya telah menerima berkas perkara tahap 1 dari tim penyidik dari Polresta Serang Kota, di mana untuk kasusnya sendiri saat ini dikatakan oleh pihak Kejari bahwa pihak Kejari akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap berkas perkara tersebut kurang lebih hampir 1 minggu, dan apabila berkas-berkas tersebut telah selesai dilakukan penelitian, apabila sudah perkara tersebut dalam penelitiannya telah sesuai atau telah cukup untuk dilakukan penuntutan, maka akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya, di mana diketahui bahwa NM ini atau Nikita Mirjani ini terlibat kasus UITE yang dilayangkan oleh pelapor atas nama Dito Mahendra, di mana Nikita Mirjani dianggap melakukan tindak pidana UITE dengan melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan yang dianggap membuat terlapor atau membuat pelapor Dito Mahendra merasa dilakukan pencemaran nama baik, dan saat ini masih dalam penelitian oleh pihak Kejari Serang. Dea. Baik, Tribuners, rekan Ahmad Tajudin juga sudah melakukan wawancara bersama Kasih Intel Kejari Serang Rizky Jusar terkait kasus ini. Berikut keterangannya. Rekan, dalam perkara bersama tersangka NM, kami sudah menerima pengiriman berkas perkara tahap 1 dengan berkas perkara nomor BP garing 80 garing 7 Romawi garing res titik 2 titik 5 garing 2022 Reskrim tanggal 11 Juli 2022 yang dikirimkan kepada kami pada tanggal 12 Juli 2022 dengan nomor surat T garing 78 garing 7 Romawi garing res titik 2 titik 5 garing 2022 Reskrim. Nanti selanjutnya, langkah selanjutnya setelah ini? Yang jelas ketika berkas perkara tahap 1 sudah diserahkan kepada kami, maka kewajiban dari jaksa peneliti dalam masalah perkara ini akan melakukan penelitian secara formil dan material apakah perkara ini sudah lengkap atau belum lengkap, tentunya untuk syarat untuk dilakukan penuntutan. Berapa lama waktunya? Kalau untuk berapa lamanya tentu sesuai dengan KUHAP, itu jaksa harus menentukan sikap 7 hari dan memberikan petunjuk selama 14 hari. Kita ke Jawa Tengah, Tribuners, polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kasus pencabulan yang dilakukan mantan Direktur PDAM Solo berinisial TAS terhadap pelajar. Di antaranya, pelaku sudah 12 kali melakukan aksi asusila tersebut selama Desember 2021 hingga April 2022. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo, ada rekan Agil Tri Setiawan. Silakan dengan informasi Anda. Ya, dia kasus pencabulan belum PDAM nama tahu tersangka ya, dia kasus pencabulan yang menyeret salah satu mantan petinggi dari PDAM Perumda Koyawening Kota Solo berinisial TAS, yang mana dia tersangkut kasus hukum dugaan pencabulan anak
gadis di bawah umur berusia 18 tahun telah memasuki babak baru, bahwasanya mantan direktur tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka di Mapolresta Kota Solo. Dari hasil keterangan Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Safri Simanjuntak, bahwasanya tersangka setelah melakukan aksi pencabulan ini sebanyak 12 kali dalam periode Desember hingga April 2022, yang mana kasus pencabulan ini dilakukan di sejumlah tempat, baik di dalam mobil milik tersangka maupun di dalam mobil milik ibu korban, serta sejumlah tempat umum seperti di kolam renang. Kapolresta menyatakan bahwasanya aksi pencabulan ini tidak sampai dilakukan, tidak sampai pada aksi persetubuhan terhadap korban. Bahwasanya kejadian ini bermula saat korban yang merupakan anak dari teman ibu, maksud kami dari anak dari teman masa kecil tersangka, mencurahkan isi hatinya atau curhat pada tersangka. Dia mengalami gangguan makhluk halus, dan dari tersangka pun menyatakan bisa menolong gangguan yang dialami oleh korban. Tersangka pun melakukan tipu muslihat hingga menyiapkan sejumlah properti seperti pohon bidara yang diyakini bisa membantu korban untuk menghilangkan gangguan roh halusnya. Selain itu, tersangka juga melakukan iming-iming dan juga memperlihatkan video dewasa kepada korban. Dari keterangan Kapolresta sendiri, bahwasanya tersangka terancam terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara 5-15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Tersangka sendiri saat ini statusnya sudah dicopot oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, dan dari Pemkot Kota Solo sendiri saat ini menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk proses hukum yang akan dijalani nanti. Ya. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Kapolresta Solo terkait kasus ini, selengkapnya kami tampilkan. Tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta ada 5 pengungkapan kasus. Satu-satu akan kami sampaikan. Yang pertama adalah ungkap kasus dugaan tindak pidana. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, dalam artian anak di bawah umur, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini di beberapa spot TKP yang dijadikan tempat oleh tersangka untuk melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, pemaksaan terhadap korbannya. Di beberapa TKP di wilayah hukum Kota Surakarta, mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2022, di mana untuk dasar pengungkapan kasus ini berdasarkan dari laporan polisi nomor LPB 239 6 Tim gabungan Kejari Muara Enim dan Satreskrim Polsek Gelombang berhasil mengeksekusi terpidana kasus ruda paksa yang dilakukan guru honorer SMP di Sumatera Selatan bernama Ahmad Lukita. Pelaku ditangkap setelah sempat menghirup udara bebas lebih dari 1 tahun dan menjadi DPO. Untuk informasi dan juga kronologi terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan reporter Sriwijaya Pos, ada rekan Ardani Zuhri. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Dea. Bahwa setelah sempat menghirup udara bebas lebih dari 1 tahun dan menjadi daftar pencari orang atau DPO, Kejari Muara Enim akhirnya bersama tim gabungan Polsek Gelombang berhasil mengeksekusi terpidana kasus pemerkosaan oleh guru honorer SMP di Muara Enim atas nama Lukita, umur 33 tahun,
warga Desa Suban Baru, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, di rumahnya pada malam hari. Menurut Kejari Muara Enim, Irfan Wibowo, melalui Kasipidum Alek Akbar SHMA, bahwa terpidana Ahmad Lukita sebelumnya didakwa melanggar pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 13 tahun penjara dengan denda 100 juta dan subsidi 3 bulan kurungan. Sebelum menjalani proses tersebut, tersangka terpidana telah ditahan tanggal 26 November sampai tanggal 2 Maret 2021. Sebab pada tanggal 2 Maret 2001, PN Muara Enim memutuskan terpidana terdakwa bebas tidak terbukti bersalah. Atas hal tersebut, Kejari Muara Enim langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 10 Maret 2021. Pada tanggal 21 Desember 2021, putusan kasasi keluar menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah memaksa anak di bawah umur melakukan persetubuhan oleh tenaga pendidik dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun dan denda sebesar 60 juta subsidi 1 bulan. Atas dasar tersebut, akhirnya pihak kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap terpidana sebanyak 3 kali, namun tidak ada respon atau tidak terkooperatif dari pihak terpidana, dan terpidana ini ketika diperiksa ke rumahnya tidak ada alias melarikan diri. Ketika momen Lebaran Idul Adha, ternyata mendapat informasi bahwa terpidana ada di rumah, hingga sebelumnya pihak terpidana karena tidak ada kooperatif, pihak kejaksaan meminta bantuan kepada pihak Polres Muara Enim melalui Polsek Gelombang dengan menerbitkan DPO atau data pencari orang. Dari dasar tersebut akhirnya dilakukan pencarian terhadap terpidana dan akhirnya terpidana berhasil ditemukan sedang berada di rumahnya tanpa perlawanan berarti. Begitu, Saudara. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kasipidum Kejari Muara Enim Alex Akbar terkait kasus ini selengkapnya. Setelah buron lebih kurang 7 bulan, akhirnya terpidana kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik atas nama terpidana Ahmad Lukita akhirnya berhasil diamankan setelah pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim bekerjasama dengan tim Satreskrim Polsek Gelombang yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ibtu Guntur Iswayudi. Akhirnya terpidana berhasil kita amankan, dan untuk selanjutnya malam ini akan segera kita bawa ke lapas kelas 2 Muara Enim. Perlu diketahui sebelumnya bahwa terpidana tersebut pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Muara Enim dibebaskan oleh majelis hakim, dan kita seperti biasa melakukan upaya hukum berupa kasasi, di mana dari hasil kasasi tersebut terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Berapa lama buron? Selama 7 bulan, yang mana putusan itu per tanggal 21 Desember 2021 kami langsung. Aksi asusila dengan modus pijat dan pengobatan terjadi di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Korban berusia 15 tahun yang menderita sakit dan melakukan pengobatan dengan pelaku. Untuk kasus ini kami sudah terhubung dengan rekan Syamsir Alam, reporter Tribun Lampung yang akan menginformasikan selengkapnya. Silakan. Selamat sore Tribuners, selamat sore rekan dia. Yang dikabarkan terjadi kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bumi Waras di Kota Bandar Lampung. Sebenarnya peristiwa aksi asusila oleh dukun palsu ini terjadi pada 23 Februari lalu. Namun karena korbannya merasa takut dan merasa terintimidasi, sehingga kejadian tersebut baru dilaporkan oleh keluarganya itu sekitar bulan Juli ini.
Nah, dari laporan korban berinisial D, berusia 15 tahun itu, kemudian keluarga korban melapor ke Mapolsek Teluk Betung Selatan. Kemudian dilakukanlah penyelidikan sehingga ditetapkan pelaku berinisial KS, warga Wailaga, Bandar Lampung, berusia 50 tahun, yang dimana pelaku ini menjalankan modus sebagai dukun palsu, di mana pelaku mengatakan bisa mengobati sakit yang diderita korban D ini. Namun ketika praktek pengobatan dilakukan, disitulah pelaku KS ini melakukan aksi asusila kepada korban, sehingga hal itu membuat korban D menjadi trauma. Oleh pihak kepolisian sendiri, pelaku ditangkap di rumahnya 11 Juli lalu tanpa perlawanan. Dari rumah pelaku KS, kepolisian, pihak Polsek Kepolisian Teluk Betung Selatan mengamankan sejumlah barang bukti dari kasus asusila tersebut, yakni berupa pakaian korban, pakaian dalam, dan juga celana dalam korban. Dan untuk alat praktik dukun itu sendiri, polisi mengamankan koin logam emas warna merah yang digunakan oleh pelaku untuk mengobati korban. Demikian rekan dia laporan dari Bandar Lampung. Baik, Tribun rekan Syamsir Alam juga sudah melakukan wawancara dan mendapatkan keterangan dari Kapolsek Teluk Betung Selatan, Kompol Adit Prianto. Berikut selengkapnya. Kami dari Polsek Teluk Betung Selatan mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pasal yang diterapkan tidak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua di atas, Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Waktu TKP pada hari Rabu tanggal 23 Februari sekitar jam 1 di Jalan Yasudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Untuk pelaku inisial KS, laki-laki, tempat tanggal lahir 25 pada Suka tanggal 25 April 1965, usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, suku Jawa, pendidikan terakhir SD kelas 4, warga negara Indonesia, alamat di Purwodadi atas lingkungan 1 RT 9 Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung. Pak, modusnya seperti apa sih, Bang? Ya. Modusnya berawal dari Kabar berikutnya datang dari Aceh. Satres Narkoba Polres Pidi berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di rutan kelas 2B Sigli. 2 pelaku berhasil ditangkap, satu di antaranya saat penyergapan di belakang rutan kelas 2B Sigli. Dan untuk informasi lebih detailnya kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News, ada rekan Muhammad Nazar. Silakan dengan informasi Anda. Halo saudara, Tribunus siang. Kami laporkan dari Provinsi Aceh bahwa Sat Narkoba Polres Pidi Aceh berhasil menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu pada Selasa 11 Juli 2022 sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Ternyata Tribunus dalam penangkapan tersebut, Sat Narkoba Polres Pidi berhasil mengungkap salah satu dari
pelaku pengedar itu ternyata pemasok narkotika jenis sabu dan ganja ke rumah tahanan kelas 2B Kabupaten PD. Ternyata Tribunas aksi yang dilakukan oleh lelaki NS ini yang berprofesi sebagai pedagang keliling telah dilakukan sejak tahun 2021. Namun aksinya tidak terhendus oleh aparat penegak hukum, sehingga pada Selasa 11 ditangkap, merupakan aksi yang keempat kali yang digagalkan oleh personel Sat Narkoba Polres PD. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari Kasat Narkoba Polres PD, AKP Rahmat Sejana Hukum menyebutkan bahwa penangkapan MS yang sebagai pemasok narkotika jenis sabu dan ganja ke rumah tahanan kelas 2B Sigli berawal dari penyerahan barang bukti yang dilakukan oleh penjaga rutan pada pihak Res Narkoba Polres PD. Berbekal bukti tersebut, sehingga pihak personel Sat Narkoba Polres PD menyusun strategi untuk menangkap MS. Berkat kerjasama antara polisi dengan masyarakat sekitar rutan, berhasil menangkap pelaku MS yang saat melempar narkoba menggunakan batu dan lakban ke dalam hutan kelas 2B Sigli, sehingga pihak polisi langsung memboyong pelaku bersama barang bukti sabu ke Polres PD. Hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dari pelaku MS ini, akhirnya diketahui bahwa MS memperoleh barang haram itu dari lelaki berinisial Jack yang juga yang berasal dari Kecamatan Gelombang 3 Kabupaten PD. Hingga pihak Res Narkoba Polres PD pada malam langsung bergerak menuju ke Kecamatan Gelombang 3 yang jaraknya sekitar 15 km. Kemudian pihak polisi langsung melakukan menyamar sebagai pembeli sabu. Hingga antara polisi dan Zack ini melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi sabu. Saat dilakukan transaksi sabu di salah satu pasar tradisional di Kecamatan Gelombang 3, polisi langsung menangkap Zack ini yang juga mengamankan sejumlah barang bukti sabu yang dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, juga sejumlah peralatan hisap sabu. Kemudian dari hasil untuk pemeriksaan yang dilakukan pihak polisian dari lelaki inisial Jack ini, polisi juga mengetahui bahwa sabu itu juga didapatkan oleh Jack dari pelaku lainnya yang kini telah dimasukkan DPO oleh pihak Res Narkoba Polres PD.
Untuk diketahui Tribuners bahwa saat ini Jack bersama MS dan barang bukti telah diamankan di Res Narkoba Polres PD untuk proses secara hukum. Demikian dia. Baik. Terima kasih rekan Muhammad Nazar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Mobil Mitsubishi Pajero Sport yang ditumpangi 5 orang rombongan DPRD Pangkal Pinang mengalami kecelakaan. Mobil jenis SUV warna putih bernomor polisi BN 1755PQ itu jungkir balik di tikungan Desa Ranggas, Kecamatan Air Gegas. Untuk kronologi kejadian dan juga kondisi dari para penumpang, kami sudah terhubung dengan rekan Adi Saputra, reporter Bangka Pos. Silakan dengan laporan Anda. Ya, rekan Dea, bersama Tribun News dimanapun berada, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, telah terjadi kecelakaan tunggal yang mana kendaraan jenis Mitsubishi Pajero, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai oleh anggota Dewan Kota Pangkal Pinang. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh salah satu anggota Dewan yang bernama Rio dan dengan jumlah penumpang 4 orang. Yang mana kendaraan tersebut mengalami pecah ban saat berada di tikungan tanjakan di daerah Desa Ranggas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Akibat ban pecah tersebut, mobil mengalami rusak parah di bagian atap dan bagian depan. Kemudian, namun penumpang hanya mengalami luka-luka, sedangkan untuk sopir tidak mengalami luka. Kemudian korban sendiri langsung dilarikan ke Puskesmas Air Bara, Kecamatan Air Gegas. Sedangkan untuk kendaraan saat ini sudah berada di Mako Polres Bangka Selatan, yang mana ditangani langsung oleh Satlantas Polres Bangka Selatan. Kemudian kecelakaan sendiri terjadi sekitar pukul 12:30. Kondisi jalan memang licin karena akibat turun hujan, Dea, saudara Dea. Mungkin seperti itu, Dea, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. Beredar video aksi konvoi geng motor di jalan raya yang kemudian menganiaya seorang ibu-ibu di Jalan Pabrik Tenun, Medan. Kini Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya berhasil meringkus anggota komplotan tersebut. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Vian, reporter Tribun Medan. Silakan dengan laporannya. Ya, baik rekan Dea dan juga Tribun di rumah. Ya, kemarin memang tanggal 9 kemarin memang Polrestabes Medan mengamankan banyak 5 orang komplotan geng motor yang mana mereka ini awalnya melakukan penyerangan terhadap seorang ibu-ibu pada tanggal 3 lalu, di mana saat itu ibu-ibu ini sedang keluar dari rumahnya hendak membeli kartu paket. Namun di tengah perjalanan di Jalan Pabrik Tenun, ibu-ibu ini bertemu dengan 2 kelompok geng motor yang sedang melakukan tawuran. Nah, salah satu kelompok tawuran ini mengira ibu-ibu ini merupakan bagian dari kelompok lawan mereka. Nah, disitulah langsung anggota geng motor ini melakukan penyerangan terhadap ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu tersebut mengalami luka di bagian wajah serta matanya yang nyaris buta. Yang saat ini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Nah, setelah dari kejadian itu, polisi pun langsung menyisir sejumlah CCTV yang terpasang di lokasi. Nah, dari situ polisi langsung menemukan petunjuk dan akhirnya di tanggal 9 kemarin polisi mengamankan 5 orang pelaku. Selain itu, polisi juga sempat mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam berupa ada samurai, parang, dan juga gergaji besar. Saat ini kelima pelaku ini yang merupakan anggota geng motor ini telah diamankan di Polrestabes Medan. Namun 2 diantaranya merupakan masih anak-anak di bawah umur. Namun tetap ditahan oleh pihak kepolisian.
sampai hari ini pihak polisian masih mencari 5 orang pelaku lainnya yang merupakan anggota geng motor ini. Ya, sekian Dea dari saya, kembali ke studio. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Jadi pada tanggal 3 Juli dini hari ya, terjadi penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok remaja yang menggunakan sepeda motor terhadap 2 orang korban. Salah satu korbannya itu seorang wanita, ibu rumah tangga yang mengalami luka yang cukup parah. Penganiayaan ini terjadi dengan diawali dengan sekelompok pemuda yang mengendaраkan sepeda motor, terjadi saling lempar. Ya, kemudian terkenalah ibu tersebut mengenai bagian wajahnya, sehingga sampai sekarang kondisinya masih dalam perawatan dan matanya terluka cukup parah. Dari kejadian tersebut kami mengamankan 5 orang tersangka. Ibu ini menjadi korban. Jadi ibu ini menggunakan sepeda motor akan keluar rumah dengan maksud untuk membeli mengisi paket handphonenya. Jadi begitu dia melewati ada sekelompok pemuda yang sedang mengendarai sepeda motor, dilakukanlah pelemparan terhadap. Sejumlah remaja menggasak kotak amal Masjid Silaturahim, Goa, Sulawesi Selatan saat perayaan Hari Idul Adha. Pelaku disebut merupakan remaja masjid itu sendiri dan mereka memiliki perannya masing-masing dalam melancarkan aksi pencurian. Untuk informasi lebih detail, kami sudah terhubung dengan rekan Sayyid Zulfadli, reporter Tribun Timur. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih dia. Di mana usai sholat Idul Adha di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan di salah satu masjid, dan ini Masjid Silaturahim yang terletak di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, di mana usai sholat Idul Adha itu tepatnya pada hari Minggu lalu, sejumlah remaja yang merupakan remaja masjid itu sendiri membobol kotak amal masjid tersebut. Aksi pencurian ini pun terekam kamera CCTV. Menurut pengurus masjid setempat bahwa remaja masjid tersebut atau terduga pelaku ini berjumlah sekira 10 orang, di mana mereka memiliki perannya masing-masing. Yakni ada yang memantau situasi di halaman masjid hingga di dalam, dan ada pula yang eksekutor yang mengeksekusi atau membobol kotak amal tersebut. Dari rekaman CCTV ada sekira 4-5 orang yang sebagai eksekutor pencuri kotak amal tersebut, dan mereka pun dilaporkan ke Polsek setempat. Dan menurut Babin Kaptipmas, pihaknya telah mengamankan 10 orang terduga pelaku yang merupakan remaja masjid tersebut. Menurutnya aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok remaja masjid ini karena upah hasil kerja mereka itu belum diberikan, sehingga mereka berinisiatif untuk mengambil sendiri isi kotak amal tersebut. Usai diamankan, mereka para orang pelaku juga dipanggil dan dilakukan pembinaan di Polsek Sembopu, Polsek Sembopu, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Mereka akan dibina agar hal serupa tidak terulang kembali. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama pengurus masjid dan juga Babin Kamtipmas setempat. Berikut keterangannya. Mengambil uang kotak amal dari gudang. Jumlah pelaku berapa orang? Ada baru 5.
kita ambil. Baru 5 diketahui di CCTV. Tapi yang di luar kita tidak tahu karena ada mata-mata. Ada di luar pagar, ada di depan sini, ada di Kamimbar. Yang operasi di dalam itu sekitar ada 4 orang. Ditafsirkan yang hilang uangnya? Ya. Yang hilang uangnya berapa? Kalau uang biasanya kalau kita habis lebaran begini kita hitung ya sekitar 25 juta. Karena kita ini sekarang selama ada kajian begini kita belum hitung berapa jumlah dalam karena itu kota Am itu kota Celengan itu karena kita satukan hampir penuh karena banyak itu jamaah di sini kita saksikan kemarin. Adapun kejadian ini berawal daripada kegiatan Idul Adha, di mana anak-anak ini dia juga membantu dalam pelaksanaan ini mengumpulkan celengan itu sendiri, mengedarkan celengan itu. Setelah celengan itu dimasukkan di masjid, mereka berharap bahwa hasil kerja mereka ini dikasih juga upah. Bagaimana sampai diambil itu sendiri, Pak? Ya, jadi anak-anak ini karena lama menunggu dari pihak panitia belum diberikan sehingga dia berinisiatif sendiri karena dia merasa punya hak di dalamnya sehingga dia mengambil uang dalam celengan itu. Ada berapa banyak, Pak? Jadi uang celengan itu kurang lebih 6 juta. Calon Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Logistik Polda Kalimantan Utara tidak lulus penerimaan padahal menempati ranking 2 saat ujian. Orang tua pendaftar pun mengirimkan surat terbuka kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk meminta kejelasan. Terkait ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Andi Pausia, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Dea, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Selasa kemarin saya luruskan di sini, Selasa tanggal 12 Juli 2022 kemarin, saya berkesempatan untuk mengklarifikasi dan melakukan konfirmasi langsung kepada orang tua dari calon siswa atau CASIS yang mendaftar mengikuti kegiatan seleksi penerimaan Bintara Polri jalur Bakomsus Logistik tahun 2022 yang dibuka sejak Maret dan April 2022 kemarin. Dan saya berhasil menemui sang ayah yang bernama Nardi bersama Nurul Huda dan ibundanya Andi Hamdana. Dan di sini mereka sudah sepakat untuk menerima penjelasan yang diberikan oleh pihak Polda Kaltara terkait mengapa sang putri yakni Nurul Huda tidak bisa masuk tidak bisa diterima meskipun secara level provinsi di Polda Kaltara nilainya tertinggi kedua. Dikatakan Nardi, ayah Nurul Huda, ia berbesar hati menerima keputusan panitia yang diputuskan kepada sang putri dan dinyatakan tidak lolos setelah dilakukan perankingan nasional. Dan memang meskipun sang putri menempati urutan kedua di Kaltara, ia mengakui pihak perwakilan Polda Kaltara dan Tarakan juga sudah menyambangi kediamannya di RT 16 Kelurahan Juata Kerikil, dan kedatangan perwakilan Polda dan Polres ini sendiri dalam rangka untuk memberikan penjelasan mengenai hasil tes Bintara Kompetensi Bakomsus Logistik yang diikuti oleh Nurul Huda. Dan usai mendapat penjelasan tersebut, ia baru memahami dan akhirnya berbesar hati untuk menerima penjelasan dari Polda Kaltara. Kemudian memang awalnya ia tercetus atau berinisiatif untuk berkirim surat kepada Kapolri dalam rangka untuk mendapatkan jawaban, sehingga menurutnya tidak ada salahnya untuk bertanya melalui surat terbuka tersebut. Dan ia berharap ke depannya ketika ada penerimaan kembali untuk seleksi Bintara Polri, khususnya untuk Polwan sendiri, agar
diperjelas kuota yang dibuka berapa, sehingga anaknya juga yang mendaftar kemarin tidak sia-sia, karena mengingat ada biaya, kemudian ada waktu dan ada tenaga yang harus dikeluarkan oleh sang putri, dan mulai dari proses sebelum seleksi sampai selesainya tahapan pendaftaran sampai di proses pengumuman. Dan memang dikatakan Nardi sendiri diestimasikan sekitar 10 juta biaya yang sudah dikeluarkan hanya untuk melakukan persiapan sang putri mendaftar seleksi Bakomsus logistik kemarin. Dan namun setelah menerima penjelasan yang disampaikan oleh pihak Polda sendiri, pihaknya berbesar hati menerima dan ia meminta agar tidak ada lagi berita simpang siur terkait viralnya surat yang sempat ia tuliskan secara terbuka untuk Kapolri, dan ia juga memutuskan untuk menarik kembali surat terbuka yang ia kirimkan kepada Kapolri tersebut. Dan ia justru berterima kasih kepada pihak Polda Kaltara dan Polres Tarakan yang sudah datang ke kediamannya untuk memberikan penjelasan secara langsung, sehingga tidak ada lagi pertanyaan di kemudian hari yang diajukan oleh pihak keluarganya. Dan juga jika dari pihak Polda sendiri terlambat datang memberikan penjelasan, maka bukan tidak mungkin ia kemarin pasti akan meneruskan atau menindaklanjuti untuk mengirim surat terbuka ke Kapolri sendiri. Sementara itu sebelumnya memang diberitakan Nurul Huda adalah salah seorang calon siswa atau CASIS yang berhasil menempati peringkat kedua dengan nilai perolehan sekitar 65,82 dalam seleksi Bintara kompetensi khusus Bakomsus untuk level, dan ini nilai yang diperoleh ini 65,82 ini sendiri adalah akumulasi secara keseluruhan sampai di level Polda Kaltara. Dan namun saat pengumuman terakhir di Pantukir pada tanggal 2 Juli 2022 kemarin, nama Nurul tidak masuk, dan alasannya sendiri dari pihak Polda Kaltara karena kuota yang tidak ada untuk perempuan. Kemudian saya juga mewawancarai Nurul Huda langsung di kediamannya di RT 16 kemarin, dan memang dikatakan Nurul Huda penjelasan yang sudah disampaikan oleh perwakilan Polda Kaltara dan Polres Tarakan bisa diterima dan masuk akal menurutnya itu penjelasan yang realistis dan masuk akal dan bisa diterima pihaknya, dan ia pun legawa menerima statusnya tidak dinyatakan lolos, dan ia juga melanjutkan memang jika memang nanti dibuka lagi, diberikan kesempatan untuk penerimaan Bintara Polri sendiri, ia meminta kepada pihak Kapolri dan panitia agar memberikan kuota khusus untuk perempuan, karena memang penjelasan yang diterima pihaknya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perwakilan Polda kemarin memang nilainya tertinggi kedua di level Polda, namun tidak masuk karena dalam level nasional ia tidak lolos, dan memang untuk level nasional sendiri hanya ada 20 poluan yang dinyatakan lolos dari 20 kuota yang disiapkan, dan Kaltara khusus untuk kuota perempuan ternyata tidak dialokasikan, sehingga ia berharap di penerimaan selanjutnya ada kuota untuk perempuan. Demikian rekan rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut juga rekan Andi Pausnya sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Kaltara ini berarti Mbak ya? Kalau mau digabung sama perempuan. Tapi katanya tetap nggak bisa digabung. Iya, karena nasional ya. Nasional. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak, apa sudah menerima atau gimana? Iya, sudah menerima, Mbak. Maksudnya udah dapat bayangan, paham aja sudah ya, ternyata jalurnya seperti itu ya Pak ya? Sudah dipahami semua kan, karena sudah dikasih arahan begitu. Kami kan tidak tahu anunya, cuma itu yang kami tahu. Kenapa dibuka jalur itu? Bahwa anak-anak ini kan lumayan nilainya. Iya. Kenapa nggak bisa diterima?
senang. Cita-cita dari awal sih, dari kelas 2 SMA sudah mulai mau ikut begitu kepolisian. Kan mau mengangkat derajat keluarga juga, makanya mau jadi polisi. Mau mengayomi masyarakat juga, melayani. Jadi kemarin itu perjuangan berapa lama tuh sampai bisa akhirnya dapat 3 bulan. 3 bulan itu ya. Latihan fisik berapa kali sehari? Kalau kan kami ada latihan fisik di SDM Polres Tarakan kan dilatih memang itu kadang hari Jumat sama Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Kadang tiap hari juga. Iya. Tergantung dari pihak SDM-nya. Kalau yang tes pertama kali itu gagal di mana, Mbak? Apa? Di Pantohir. Di Pantohir aja ya. Kemarin yang tahun kemarin memang rankingnya jauh. Jauh dari berapa kuota yang diambil. Itu sama juga yang mau diambil Bakomsus juga? Bukan, tahun kemarin nggak ada Bakomsus, PTU aja. PTU aja. Tapi yang peringkatnya jauh, Mbak ya? Iya, memang jauh. Jatuhnya di mana tahun kemarin? Pantohir juga ya. Oh, berarti Pantohir itu cuman penentuan. Iya, penentuan akhir lolos. Penentuan akhir lolos atau tidak ya. Setelah ini mengisi kegiatan ini kan udah enggak ini lagi. Apa nih yang mau dikerjakan? Ini nanti kayaknya mau kuliah. Oh, mau kuliah. Udah daftar atau belum? Biar sambil kerja. Kalau memang tahun depan mau tes lagi kan, kalau UT kan online. Iya. Jadi lebih bisa. Mau ke jurusan apa rencana, Pak? Hukum. Oh, Caranya cuma nggak tahu nanti deh. iya, berarti mau daftar ke UT nih, Pak ya? Iya. Sambil mau cari kerja ya. Iya. Oke. Petugas keamanan Bank NTT ditemukan meninggal dunia di kamar mandi gudang arsip. Isak tangis keluarga pun pecah saat mobil ambulans yang membawa jenazah tiba di pelataran rumah. Untuk kronologi kejadian ini kami sudah terhubung dengan rekan Obi, reporter Pos Kupang. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea, memang kasus penemuan mayat seorang petugas keamanan atau satpam di gudang arsip Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT sempat menghebohkan warga setempat, terutama di sekitar gudang arsip tersebut. Dan untuk diketahui bahwa korban dari satpam ini bernama Octavianus Betty, berusia 52 tahun, yang mana korban mendapat giliran menjaga di kantor tersebut pada malam hari dengan hingga pagi hari. Nah, peristiwa penemuan jenazah ini awalnya oleh rekan kerja daripada korban ketika hendak mengganti giliran untuk menjaga gudang arsip di Bank Pembangunan Daerah NTT ini sekitar pukul 7 pagi. Namun di kantor tersebut rekan korban tidak bertemu dengan korban, yang mana pintu dari gudang arsip itu tertutup rapat sehingga rekan dari korban ini tidak bisa masuk ke dalam gudang arsip yang dijaga oleh korban. Rekan korban ini juga sempat memanggil-manggil namun korban tidak merespon. Karena itu rekan korban yang juga sesama sebagai petugas keamanan atau security melaporkan kepada seorang rekan lainnya, kemudian berusaha untuk mendobrak pintu dari gudang tersebut. Kemudian mereka ke dalam gudang dan menemukan korban sudah meninggal dunia di dalam kamar mandi. Nah, atas peristiwa ini mereka melaporkan ke Polres Kota Kupang Kota dan langsung polisi langsung terjun ke lokasi dan mengamankan atau melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian, kemudian membawa jenazah almarhum ke Rumah Sakit Bayangkara di Uli, Kota Kupang. Ketika itu istri dari almarhum yang bernama Vin Betty bersama seorang anak yang juga diinformasikan oleh pihak kepolisian tentang kabar penemuan itu, mereka sempat ke lokasi penemuan jenazah. Mereka juga sempat menangis histeris karena tidak menyangka kejadian yang dialami oleh korban. Jenazah yang dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kupang atau Rumah Sakit Itus Uli Kupang, kemudian divisum
oleh dokter atas permintaan dari pihak kepolisian. Setelah itu, polisi membuat surat berita acara visum, berita acara penyerahan jenazah, dan juga berita acara penolakan otopsi dari keluarga. Kemudian menyerahkan pakaian korban kepada istri korban dan juga beberapa barang milik daripada korban. Setelah itu, korban diantar dengan mobil jenazah milik Rumah Sakit Bayangkara Kupang ke rumah duka atau rumah korban di Kelurahan Oibufu, Kecamatan Obobo, Kota Kupang. Dan sampai saat ini almarhum masih disemayamkan di rumah korban, di rumah duka yang beralamat di Kecamatan Obobo. Demikian dia yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Obi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Belasan penumpang KM Semangat Baru yang tenggelam di perairan Timika belum ditemukan hingga saat ini. Pencarian terus dilakukan sejak hari musibah kapal itu terjadi dengan menggunakan RIB 400 PK dan berjalan kaki menyisir pantai selatan Timika. Memasuki hari ke-7 pencarian, operasi tim SAR gabungan kini ditutup. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Papua. Silakan rekan Marcelinus Labulela untuk laporan Anda. Baik, dia selamat sore dan Tribuners. Terkait insiden kecelakaan laut di perairan selatan Papua, tepatnya di Kabupaten Mimika, bahwa hingga 7 hari bahkan 8 hari pencarian, tim SAR gabungan tidak menemukan 11 korban lainnya yang tenggelam menggunakan kapal motor Semangat Baru di perairan selatan pada hari Selasa lalu. Terkait insiden ini, Kepala Kakak SAR Timika, George Mercy Landang, mengatakan bahwa tetap melakukan koordinasi dengan kapal-kapal yang melintasi di perairan tersebut, dan memang proses pencarian sudah dilakukan selama 7 hari dan tidak membuahkan hasil alias nihil. Untuk fokus pencarian sudah melintasi muara, bahkan di kali-kali kecil atau di sungai-sungai kecil sudah ditelusuri, bahkan menggunakan dengan jalan kaki, namun hasilnya cukup tidak membuahkan hasil. Dapat diketahui dia bahwa terkait dengan insiden ini, Basarnas Timika atau tim SAR gabungan sudah mengerahkan personil gabungan baik TNI Polri dan warga masyarakat yang kebetulan menumpang perahu tersebut atau kapal motor tersebut untuk melakukan pencarian, namun diketahui bahwa memang hasilnya nihil. Diketahui sebelumnya 7 KM Semangat Baru mengangkat penumpang termasuk awak kapal, anak buah kapal itu sekitar 18 orang. Namun 7 berhasil ditemukan pada saat kejadian dan juga 11 lainnya hingga kini belum ditemukan. Tidak ditahu keberadaan dan tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan 11 korban ini, dan memang operasi SAR dinyatakan ditutup. Namun usaha-usaha terus dilakukan oleh tim SAR gabungan terkait insiden ini, di mana pihak SAR cukup prihatin terkait dengan insiden ini. Kemudian Basarnas Timika juga menghimbau kepada warga Timika yang hendak melakukan perjalanan menggunakan perjalanan laut dari pelabuhan Timika menuju ke area pesisir pantai dan lainnya, tetap melihat ketinggian laut dan juga selalu berkoordinasi dengan pihak BMKG terkait dengan cuaca yang ada di wilayah di pantai wilayah selatan Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Terkait insiden ini, tadi saya sempat melakukan wawancara dengan Basarnas Timika bahwa tetap akan dilaksanakan pencarian, namun memang operasi SAR sudah ditutup. Namun kalau ketika ada tanda-tanda mengenai keberadaan 11 korban ini, maka operasi SAR pasti akan dibuka kembali. Untuk itu, terkait dengan insiden ini, Dea dan Tribuners sangat memperhatikan. Dia juga menghimbau kepada warga masyarakat Timika tetap mematuhi atau melihat kondisi cuaca terkini, dan juga keluarga korban juga diharapkan tetap sabar, dan kemungkinan ada keajaiban yang bisa saja terjadi di mana 11 korban lainnya ini terdampar dan mungkin di satu pulau, dan
masih bisa diselamatkan. Kita menunggu saja informasi selanjutnya dari Basarnas Timika terkait insiden tenggelamnya kapal motor Semangat Baru di perairan selatan Kabupaten Mimika. Semoga doa kita semua bersama hingga 11 korban berhasil ditemukan. Namun belum diketahui pasti bahwa hingga saat ini tidak ada tanda-tanda walaupun sudah dilakukan pencarian selama 7 hari lamanya, bahkan sampai 8 hari, artinya bahwa sudah 1 minggu 1 hari Basarnas Timika, tim gabungan Basarnas melakukan pencarian di area sekitaran perairan selatan Papua, tepatnya di Kabupaten Mimika. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama pihak SAR Timika, yakni George Leo. Berikut keterangannya. Baik, kami sampaikan bahwa operasi pencarian terhadap saudara-saudara kita ke-11 orang hingga hari ini, yaitu sudah memasuki hari ke-7, kami akan usulkan ditutup karena dalam pencarian dari hari pertama, yaitu pada hari Rabu, ya kami sudah melakukan pola pencarian, metode pencarian sesuai dengan dari beberapa metode, yaitu menggunakan referensi dari aplikasi SAR Map Prediction, di mana objek yang diperkirakan dia bergeser kami sudah laksanakan, sehingga radius pencarian kita sudah menggunakan pola sesuai metode yang ada. Demikian juga untuk pencarian di tengah maupun di tepi pantai kami sudah melaksanakan secara maksimal dengan menurunkan 1 unit RIB atau rigid inflatable boat, serta menggunakan perahu karet dan pengapelan kepada kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran yang melewati alur perairan Amar. Kami telah laksanakan dengan maksimal, dan hingga yang terakhir kami Barak hunian prajurit di peralatan Kodam atau Paldam 6 Mula Warman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur hangus terbakar. Karena perumahan berada di turunan bagian bawah kantor Paldam, truk-truk pemadam kebakaran pun tidak bisa turun ke bagian tersebut. Untuk kronologi lengkap dan juga bagaimana terkait kondisi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim. Silakan rekan Muhammad Zain dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Dea, dapat kami laporkan dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana sebelumnya terjadi insiden kebakaran yang menimpa sedikitnya 7 unit asrama dari berbagai satuan Kodam 6 Mula Warman. Adapun kejadiannya sendiri diperkirakan pada pukul 8:12 waktu Indonesia Tengah, Selasa 12 Juli 2022. Di mana api diketahui oleh para penghuni sudah dalam kondisi besar. Menurut keterangan yang dihimpun oleh Tribun Kaltim.co, adapun untuk api tersebut sudah besar ketika masih ada penghuni yang mendiami perumahan tersebut. Namun setelah itu dari para penghuni lantas mengevakuasi diri berikut dengan beberapa barang bawaan yang masih bisa diselamatkan. Adapun dari BPBD Kota Balikpapan menerjunkan sedikitnya 12 unit truk pemadam yang juga dibantu oleh PDAM Balikpapan dan Pertamina Hulu Mahakam masing-masing sebanyak 1 unit truk pemadam. Dan untuk proses pemadaman sendiri berlangsung kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam, dan dari pengakuan BPBD Balikpapan memang sedikit ada kendala terkait pemadaman yang terjadi di perumahan asrama tentara tersebut, di mana kendalanya lebih terhadap akses untuk bisa menemukan titik api, sehingga memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pemadaman. Namun dari insiden ini beruntungnya tidak ada korban jiwa, melainkan hanya kerugian berupa material semata. Dan dari pihak Kecamatan Balikpapan Utara mendata sedikitnya ada 6 kakak yang terdampak atas kebakaran tersebut, dan di mana untuk penanganan sementara dari para penghuni diungsikan ke rumah-rumah tetangga yang masih dalam satu kompleks Paldam 6 Mula Warman. Sampai dengan sekarang ini dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab dari insiden tersebut. Namun dari Danramil Balikpapan Utara
menduga bahwa penyebab kebakaran sendiri akibat dari korsleting listrik, karena memang ditemukan beberapa barang-barang perangkat elektronik yang sudah hangus terbakar dari dalam TKP. Adapun dari rumah yang terbakar ini memang tidak tersisa, jadi memang hangus dan ludes terbakar karena memang dari rumah tersebut merupakan bangunan semi permanen, sehingga sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu dan memang mudah sekali untuk terbakar. Namun dari pihak BPBD Balikpapan dan pihak Kecamatan Balikpapan Utara mendata tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Zain untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Sesosok bayi ditemukan dalam kardus di sebuah rumah kawasan Bumi Raya Bumi Waras, Bandar Lampung. Polisi saat ini berupaya untuk mengungkap identitas dari orang tua bayi itu. Terkait kondisi terkini bayi, kami sudah terhubung dengan rekan Bayu Saputra, reporter Tribun Lampung. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Dea dan rekan Tribuners Indonesia. Dapat laporkan dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada kemarin, tepatnya pada tanggal Selasa, salah satu warga yang berada di Jalan Gatot Subroto, Bumi Raya, Bumi Waras, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, menemukan sosok seorang bayi yang diperkirakan usianya baru beberapa hari, sekitaran 2 hari, ditemukan oleh Bapak Fahri. Itu tepat ingin menutup pagar. Dia mengetahui bahwasannya ada kardus di depan atau di teras rumah. Dan setelah diketahui di dalam kardus tersebut, pertama dia melihat ada seperti selimut, kemudian saat didekati dan ternyata di situ ada bayi yang mungil, yang ganteng, dan Bapak Fajar Rifai langsung mengkonfirmasi ke istri dan menanyakan dan ada anak siapa di depan rumahnya, dan hasil sang istri juga tidak tahu itu takut. Saat itu langsung diperiksakan ke dokter dan dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi baik. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh Humas Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokrodipo, Bapak Irwan, bahwasannya bayi tersebut dalam kondisi sehat, lengkap, dan diperkirakan baru 2 hari dilahirkan. Dan lokasi penemuan bayi tersebut dekat dengan rumah Wali Kota Bandar Lampung, rumah dinas Wali Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik, Tribuners, rekan Bayu juga sudah melakukan wawancara langsung bersama penemu bayi, yakni Fahrizal Rifai. Berikut keterangannya. Saya pikir apa gitu kan. Saya buka sedikit, saya lihat selimut. Terus saya masuk lagi, saya manggil istri saya. Istri saya depan, pas dibuka, bayi laki-laki. Kondisinya gimana tuh, Bang? Kondisi sehat, laki-laki. Posisi waktu saya ketemukan itu dia posisinya tidur di dalam kota itu, tidak nangis, tidak apa. Terlentang? Iya, terlentang, dibungkus kain bedong itu. Kain bedong, dan saya masuk, saya lapor RT, saya lapor Babin, Kamtibmas, sudah dibawalah ke Puskesmas Sukaraja. Sukaraja. Ya, atas saran dari pihak Polsek untuk.
Jalan Buyat Bukaka dan Bukaka Kota Bunan, Poltim Sulawesi Utara tertutup material longsor. Karena khawatir desanya akan terisolir, masyarakat pun turun tangan secara mandiri membersihkan material longsor. Seperti apa kondisi di sana? Kami sudah terhubung dengan rekan Rustaman Paputungan, reporter Tribun Manado. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan-rekan di studio dan para Tribuners dimanapun berada. Ya, jadi dari Kabupaten Bolang Mongo Timur, Sulawesi Utara, saya akan melaporkan di mana hujan lebat disertai angin kencang mengguyur Kabupaten Bolang Mongo Timur, khususnya di Kecamatan Kota Bunan pada hari Senin tanggal 9 Juli tahun 2022, Tribuners. Ya, akibat hujan sehingga beberapa jalan yang ada di Kecamatan Kota Bunan, terutama jalan Trans Sulawesi antara Buyat dan Kota Bunan mengalami longsor. Begitupun jalan Buyat, Bukaka dan Bukaka Kota Bunan, Tribuners, mengalami longsor sehingga mobil atau motor tidak bisa melewati jalan tersebut karena material longsor memang menutupi seluruh badan jalan. Warga Bukaka sendiri sempat terisolir karena jalan penghubung antara Buyat Bukaka dan Bukaka Kota Bunan itu tertutup material longsor, sehingga mereka khawatir jika ini berlarut-larut maka mereka bergotong royong untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan, terutama yang ada di jalur antara Bukaka Kota Bunan, Tribuners. Ya, jadi mereka bergotong royong dan sempat kami pantau, Tribuners, ada juga Bapak Camat Kota Bunan, Bapak Idrus Paputungan turut membantu atau turun di lokasi bersama warga untuk membersihkan material longsor. Ya, warga juga sempat kami wawancarai, Bapak Utung Bisnun, di mana mereka sengaja untuk bergotong royong membersihkan material longsor karena memang mereka khawatir karena roda perekonomian yang ada di Desa Bukaka akan terputus. Jadi mereka langsung turun tangan untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Ya, terinformasi juga, Tribuners, akibat longsor terjadi maka anak atau murid sekolah SMK yang ada di Desa Bukaka itu belum sempat masuk sekolah karena memang jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena jarak sekolah SMA atau SMK yang di Desa Bukaka itu tidak ada, maka mereka murid-murid anak-anak mereka turun ke Kota Bunan untuk sekolah di sana, karena di Kota Bunan ada SMA, juga di Desa Buyat ada SMK. Ya, jadi informasi juga, Tribuners, hari ini dari dinas terkait dalam hal ini BPBD dan dinas PUPR itu akan menurunkan alat untuk membersihkan material longsor yang ada di jalur Buyat Bukaka, Tribuners, karena jalur Bukaka Kota Bunan kemarin sudah dibersihkan oleh warga setempat, Tribuners, atau warga masyarakat Desa Bukaka. Ya, demikian laporan dari saya dari Bolang Mongo Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rustaman untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku peredaran barang haram itu. Kejadian ini terjadi saat polisi kembali menggerebek permukiman rawan peredaran narkoba Kampung Boncos di Kota Bambu Selatan, Palmerah. Untuk laporan selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jakarta. Silakan rekan Satrio Sarwo Trengginas dengan laporan Anda.
Ya, baik rekan ya. Jadi memang kemarin ya, tepatnya hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, Satuan Narkoba bersama dengan jajarannya ya, menggerebek atau datang secara tiba-tiba ke Kampung Boncos ya di kawasan Sangra, Jakarta Barat untuk melakukan penggerebekan narkoba. Dan saat pertama kali masuk ke dalam permukiman, polisi sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan pengguna narkoba. Namun pengguna narkoba itu nyaris ya diciduk oleh polisi. Tetapi kemudian setelah dilakukan penelusuran lagi dan penggeledahan, polisi kembali menangkap ya sebanyak 4 pengguna narkoba di Kampung Boncos itu diletak itu di sebuah lahan kosong. Kemudian setelah menangkap 4 pengguna juga diamankan sebanyak 6 paket sabu dan juga peralatan mengisap sabu seperti bom dan peralatan lainnya. Dan kemudian memang ada hal menarik saat proses penangkapan. Salah satu pelaku memang yang kebetulan mengenakan seragam sabara dan di depan dituliskan PNG ini tertangkap, dan polisi yang melihat pelaku ada yang menyeletuk bahwa salah satu bahwa si pelaku ini sebelumnya sudah pernah tertangkap begitu. Dan selain itu ada juga pengguna yang mengaku juga sebagai wartawan ya. Dia terciduk atau tertangkap basah memakai narkoba setelah tes urinnya menyatakan dia positif narkoba. Setelah ditangkap, keempat pelaku ini digelandang ke Polres Jakarta Barat. Jadi AKBP atau Kasat Reskrim dari Narkoba Jakarta Barat, Kasat Narkoba Jakarta Barat, AKBP Akmal mengatakan bahwa nantinya Kampung Boncos akan dibangun pos 24 jam untuk memantau dari hal-hal atau dugaan peredaran narkoba di sana. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Satrio untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Setelah insiden Gubernur Maluku Murad Ismail menantang duel mahasiswa, pihak Provinsi Maluku pun meminta maaf kepada masyarakat. Permintaan maaf itu diutarakan mewakili Murad Ismail yang kala itu disebut tak mampu menahan emosinya kala di demo mahasiswa. Untuk informasi lebih detailnya kami sudah tersambung dengan rekan Ridwan Tuasamu, reporter Tribun Ambon. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea, usai aksi ribut-ribut yang terjadi di Kabupaten Buru beberapa waktu lalu lantaran Gubernur Maluku Murad Ismail yang menantang mahasiswa untuk berkelahi saat di demo beberapa saat setelah kedatangannya di Kabupaten Buru, pemerintah Provinsi Maluku akhirnya langsung meminta maaf melalui Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin saat mengundang rekan-rekan media ke kantor Kominfo Maluku, menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Maluku atas aksi ribut-ribut yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Pada saat kunjungan tersebut, Murad Ismail yang emosi karena didemo dan diteriaki menggunakan namanya langsung, bukan dengan sebutan gubernur. Kemudian Murad emosi dan menantang mahasiswa tersebut untuk masuk ke dalam lokasi kegiatan untuk berkelahi melawan dirinya. Dalam konferensi pers tersebut, Titus Renwarin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail itu adalah sesuatu yang memang merupakan karakter beliau, sifat asli beliau seperti itu, dan sebagai mantan dan Korbrimob dan juga Polda, dia memang memiliki sifat yang cukup keras dan seringkali tidak mampu untuk menahan emosinya. Untuk itu, ia atas nama pemerintah provinsi mewakili Gubernur Murad Ismail minta maaf dan
berupaya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Namun dalam konferensi pers juga Titus Renwaril menyatakan bahwa apa yang dilakukan Murad itu adalah sesuatu yang wajar karena mahasiswa yang datang untuk melakukan demo di tempat kegiatan Murad pada saat itu juga merupakan demo ilegal disebut oleh Renwaril karena mahasiswa yang datang untuk berdemo tersebut tidak memiliki izin sebelumnya atau tidak pernah menyatakan izin ke aparatur polisi setempat untuk melakukan demo pada hari itu. Tiba-tiba saja sejumlah mahasiswa yang datang dan langsung meneriaki Murad untuk menagih janji-janji kampanye Murad pada saat itu. Sehingga memang menurut Titus, apa yang dilakukan oleh para mahasiswa kemudian mengundang keributan dan memancing emosi Gubernur Maluku Murad Ismail sehingga kejadian tersebut akhirnya terjadi. Dalam kejadian tersebut juga Tribuners sempat terjadi perebutan oleh ajudan Gubernur Maluku yaitu Ketut Wardana yang merebut hasil rekaman dari beberapa rekan media yang meliput pada saat itu. Dan sebagai informasi, untuk saat ini Ketut Wardana sudah langsung dilaporkan oleh IJTI dan AJI atas kelakuan melanggar pasal jurnalistik tersebut. Seperti itu laporan saya, Dea. Baik, terima kasih rekan Ridwan dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwaril terkait kasus ini selengkapnya. Menyawar, ini kan kejadian di Ambon semua begitu. Maksudnya demonstrasi di Ambon begitu. Pemberitahuan ke Polres, nanti Polres dia mengawal. Biasanya dari pihak Polres yang memberitahu ke pemerintah daerah, Kesbang, ya khususnya Kesbang Pol ya, bahwa ada demonstrasi di sini, ada demonstrasi di sini, intinya menyangkut ini. Apakah yang di sana terjadi? Karena yang di sana, saya tidak dikawal polisi. Kalau dari video itu orang teriak-teriak, saya punya rekaman ini yang dikirim-kirim, tapi saya tidak melihat itu. Oleh karena itu, indikasi saya belum ada izin. Lalu yang kedua juga, orang demo kan tahu etika, tata cara etika itu. Nggak ada ngomong orang pribadi sampai, nggak ada demonstrasi yang Kesbang juga. Orang demo itu ada surat pemberitahuan demo ke kepolisian dan dikawal polisi. Dan demonya pada inti-inti pokok persoalan, bukan menghujat. Makanya tadi saya bilang, kalau ibarat Bapak jadi gubernur, lalu di luar sana ada orang yang menjelekan, secara spontanitas pribadi pasti ada. Oleh karena itu yang terjadi. Yang kita harapkan, ini dapat dipahami oleh teman-teman dan masyarakat yang mengenal beliau itu pasti paham. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa juga saksikan kembali live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore nanti di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita peserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,